Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 1 Nur Hafizah dengan NIM 20200153444. Kemudian saya Iqbal Mustafa dengan NIM 20200153444. Selanjutnya yaitu Dasi Fitriani Khairunisa dengan NIM 20200153445. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang bertema literasi sains di pembelajaran IPA SD. Materi yang pertama akan langsung saya bawakan, kemudian materi selanjutnya dibawakan oleh Mbak Desi Fitriani Khairunisa, kemudian materi yang terakhir dibacakan oleh Mbak Nur Hafizah. Langsung saja, yang pertama, pengertian dari literasi sains. Secara harfiah, literasi sains terdiri dari kata yaitu literatus yang berarti melek huruf dan sesentia yang diartikan memiliki pengetahuan. Literasi sains merupakan kemampuan menggunakan pengetahuan sains, mengidentifikasi pertanyaan, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti dalam rangka memahami serta membuat keputusan berkenaan dengan alam dan perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui aktivitas manusia. Menurut OECD 2003 dalam Yuyu Yuliati 2017, literasi sains dapat didefinisikan sebagai kemampuan menggunakan pengetahuan sains, mengidentifikasi pertanyaan, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti dalam rangka memahami serta membuat keputusan berkenaan dengan alam dan perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui aktivitas manusia. Menurut Pujiati dalam Yuyu Yuliati 2017, seseorang memiliki literasi sains dan teknologi ditandai dengan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep-konsep sains yang diperoleh dalam pendidikan sesuai dengan jenjangnya. Mengenai produk teknologi yang ada di sekitarnya beserta dampaknya, mampu menggunakan produk teknologi dan memeliharanya, kreatif dalam membuat hasil teknologi yang disederhanakan sehingga peserta didik mampu mengambil keputusan berdasarkan nilai dan budaya masyarakat. Yang kedua, prinsip dasar literasi sains. Mengacu pada Kemendikbud 2017 halaman 5, prinsip dasar literasi sains untuk peserta didik sekolah dasar yaitu yang pertama, kontekstual, sesuai dengan kearifan lokal dan perkembangan zaman. Stimulus atau isu yang dibahas dapat diambil dari permasalahan yang nyata ditemukan dalam kehidupan sekitar peserta didik, menyesuaikan dengan lokasi daerah serta memilih isu yang sedang berkembang, misalnya saja tentang pandemi COVID-19. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan sosial, budaya, dan kenegaraan. Langkah yang disajikan dalam aktivitas sains diharapkan mampu meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik. Pembiasaan cara berpikir yang sistematis dan terstruktur diharapkan mampu membentuk karakter ilmiah pada diri peserta didik yang solutif terhadap permasalahan sosial dan budaya yang sedang berkembang. Kemampuan memecahkan permasalahan ini harapannya akan ikut membantu meningkatkan taraf hidup suatu bangsa. Yang ketiga, sesuai dengan standar mutu pembelajaran yang sudah selaras dengan pembelajaran abad 21. Beragam aktivitas yang dikembangkan untuk mewujudkan profil pelajar yang literatur khususnya dalam sains dapat dilakukan melalui pendekatan saintifik. Langkah dalam pendekatan saintifik dikenal dengan istilah 5M, yakni mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Langkah-langkah tersebut bermuara pada tercapainya pembelajaran yang mampu mengembangkan keterampilan abad 2021, yakni berpikir kritis dan memecahkan masalah, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Yang keempat yaitu holistik dan
terintegrasi dengan beragam literasi lainnya. Pembelajaran sains yang optimal terjadi jika peserta didik diarahkan untuk mencari tahu melalui serangkaian proses penemuan, sehingga membantu mereka memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Listiani 2015. Serangkaian proses penemuan yang identik dengan pembelajaran sains dan dapat saling beririsan dengan konsep literasi. Secara paralel, peserta didik mengalami perkembangan keterampilan untuk membaca, menulis menggunakan bahasa lisan yang akuntabel, serta terlibat dalam proses penalaran yang ilmiah. Yang terakhir yaitu kolaboratif dan partisipatif. Diperlukan dukungan kerjasama dan partisipasi yang baik dari warga sekolah dan orang tua dalam melaksanakan aktivitas sains agar kegiatan dapat optimal. Sinergi yang tercipta dari pihak yang terkait diharapkan mampu membantu mewujudkan individu yang liberal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Desi Fitriani Khairunnisa. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Selanjutnya saya akan membacakan materi mengenai pembelajaran literasi sains. Pembelajaran merupakan bagian terpenting dalam menentukan ketercapaian penguasaan literasi sains. Permendiknas RI nomor 41 2007 pada halaman 6 dalam Yuliati tahun 2017 menjelaskan bahwa proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi siswa. Penjelasan tersebut dimaksudkan supaya pembelajaran menjadi aktivitas yang bermakna di mana setiap siswa dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya. Pembelajaran yang menitik beratkan kepada pencapaian literasi sains adalah pembelajaran yang sesuai dengan hakikat pembelajaran sains, yang mana pembelajaran tidak hanya sekedar menekankan pada hafalan pengetahuan saja, melainkan berorientasi pada proses dan ketercapaian sikap ilmiah. Oleh karena itu, pembelajaran sebaiknya dilaksanakan secara inquiry ilmiah atau scientific inquiry untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja, dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. Pemberian pengalaman langsung dengan cara inquiry kritis ini diharapkan dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar. Lalu yang selanjutnya, nomor 4, tujuan dasar literasi sains. Literasi sains secara umum memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu berkembang di zaman sekarang. Tujuan tersebut bisa diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, mengenali dan menghubungkan konsep sains yang mencakup makhluk hidup dan kehidupan. Lalu yang kedua, menggambarkan konsep sains berdasarkan pengetahuan tentang sains. Dan yang ketiga, mengembangkan dan merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, mengembangkan pengetahuan prosedural dan pengetahuan mengenai proses penemuan dalam sains. Lalu yang terakhir, literasi sains ini diharapkan mampu memberikan dampak yang luar biasa. Manfaat mempelajari literasi sains adalah membantu seseorang dalam memahami kelingkungan hidup dan mampu memecahkan masalah yang akan dihadapi masyarakat modern yang sangat bergantung pada teknologi dan kemajuan. Tujuan akhir dari literasi sains adalah membentuk individu yang mampu menggunakan konsep sains, keterampilan, proses, dan nilai dalam membuat keputusan, terutama yang berhubungan dengan lingkungannya dan sesama makhluk hidup. Ya, materi selanjutnya yaitu 5, penilaian literasi sains. Penilaian literasi sains yaitu menilai pemahaman peserta didik terhadap konten sains, proses sains, dan konteks aplikasi sains. Konten dalam literasi sains meliputi materi yang terdapat dalam kurikulum dan materi yang bersifat lintas kurikulum dengan penekanan pada pemahaman konsep dan kemampuan untuk menggunakannya dalam kehidupan. Proses sains merujuk pada proses mental yang terlibat ketika peserta didik memecahkan permasalahan. Sedangkan konteks dalam area aplikasi dari konsep-konsep sains, sesuai dengan pandangan tersebut, penilaian literasi sains tidak semata-mata merupakan
berupa pengukuran tingkat pemahaman terhadap pengetahuan sains, tetapi juga pemahaman terhadap berbagai aspek proses sains serta kemampuan mengaplikasikan pengetahuan dan proses sains dalam situasi nyata yang dihadapi peserta didik. Ini berarti bahwa penilaian literasi sains tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi sains, akan tetapi juga pada penguasaan kecakapan hidup, kemampuan berpikir, dan kemampuan dalam melakukan proses-proses sains pada kehidupan nyata peserta didik. 6. Media pembelajaran literasi sains. Media pembelajaran merupakan bagian yang tidak terpisah dalam menciptakan keefektifan proses pembelajaran. Media pembelajaran selayaknya dipilih sesuai dengan tujuan pembelajaran, materi ajar, dan juga karakteristik peserta didik sebagai subjek belajar. Penggunaan media sebagai alat pendukung penguasaan kompetensi literasi sains dan kompetensi abad 21 dapat memainkan peranan pentingnya apabila dijadikan sebagai alat berpikir kritis dan digunakan dalam kegiatan inquiry yang dilakukan oleh peserta didik. Apabila dilihat dari karakteristiknya, siswa sekolah dasar pada umumnya berada pada tahap berpikir operasional konkret. Hal ini berdampak pada pemilihan media pembelajaran yang akan digunakan, yang mana pada pembelajaran hendaknya media yang digunakan merupakan media konkret yang dapat dioperasikan secara langsung sehingga konsep yang diajari dapat lebih mudah diterima dan dipahami oleh peserta didik. Namun, pemilihan media juga harus senantiasa didasarkan pada keterwakilan media tersebut dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. 7. Contoh pembelajaran literasi sains pada anak SD. Di sini terdapat contoh pengamatan sederhana sebagai metode pembelajaran literasi sains. Nah, melalui pengamatan sederhana langsung di alam, tujuan dari pembelajaran literasi sains dapat diserap sempurna di samping data pengetahuan dan kecakapan ilmiah. Anak-anak mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasar fakta yang dilihatnya langsung. Ya, contoh konkretnya bisa diterapkan pada materi makhluk hidup dan proses kehidupannya. Pada materi ini, anak-anak bisa diajak langsung ke halaman atau tempat terbuka lainnya untuk mengamati secara langsung ciri-ciri makhluk hidup yang dilihatnya. Apa saja kebutuhan mereka, di mana habitatnya, dan lain sebagainya. Hasil pengamatan ditulis dan dicocokkan dengan materi pelajaran yang sedang dipelajari. Setelah melakukan pengamatan, anak-anak juga dapat melakukan percobaan untuk menjelaskan atau membuktikan kebenaran suatu konsep yang tertera pada buku. Ya, sekian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.